Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Bapaknya nggak ada. Jadi sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu-ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan lanjutan. Di antaranya nanti ada tentang asesmen kognitif. Kemudian sebelum itu ada diseminasi penerapan budaya positif. Ya, apa saja itu nanti lihat. Nah, tujuan kegiatan pada pagi hari ini kita mendapatkan pemahaman baru tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin dalam interaksi dengan murid. Nah, kalau hal-hal yang sudah saya pelajari tentang budaya positif itu ada keterkaitan antara materi yang pernah saya pelajari, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang mau dibahas ini adalah budaya positif. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Ya, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk cair, pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang guru, kita pun sama seperti ibaratnya seorang petani. Ya, kita tidak bisa mengubah benih padi itu menjadi jagung, tetapi kita bisa membersamai mereka, mendidik mereka seperti itu. Nah, lanjutannya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan itu harus menggambar pada murid. Jadi pendidikan itu tidak lagi guru oriented, jadi siswa yang kita orientasikan. Jadi pembelajaran harus berpusat pada siswa, sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan yang bahagia dan menyenangkan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, guru itu ibarat petani. Jadi seorang petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tapi tidak dapat mengubah padi menjadi jagung. Meskipun pertumbuhan padi tadi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya. Jadi kalau pendidikan dengan siswa, ada dua kodrat yang terjadi. Pertama adalah kodrat alam. Alam itu berubah, keadaan mereka yang dilakukan oleh siswa itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman.
zaman mereka berbeda dengan zaman Bapak Ibu semuanya sewaktu belajar. Jadi kita harus menyesuaikan. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan, termasuk perihal teknologi. Nanti saya akan mencoba berbagi aplikasi-aplikasi terbaru tentang artificial intelligence itu, jadi supaya lebih mudah dalam membuat termasuk modul ajar dan sebagainya. Nah ini, jadi guru berpihak pada murid, guru harus bisa menuntun murid sesuai kodratnya, guru harus memahami karakter murid, kemudian guru harus memahami tujuan pembelajaran. Agar apa? Agar terwujudnya murid itu memiliki kemampuan bidang pengetahuan atau intelektual serta keterampilan dan memiliki budi pekerti yang luhur. Ki Hajar Dewantara pernah memiliki semboyan seperti ini: ing ngarsa Suntulada, ing Matya Mangunkarsa, tuturi Handayani. Pak Hasan tahu? Makanya saya kasih terjemahan di bawah. Jadi ngarsa Suntulada, guru harus bisa sebagai suri tauladan untuk siswa. Iya. Guru kemudian ing marsa bangun karsa, guru harus bisa memberikan semangat. Ing madya bangun karsa, guru harus bisa memberikan semangat ataupun ide kepada murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Kemudian tuturi Handayani yang ada di logonya Kemendikbud itu, sambil mengingatkan Bapak Ibu semuanya, logonya Kemendikbud itu yang benar itu tengahnya warna kuning. Karena ketika membuat logo itu ada maknanya, nanti ada dilihat di webnya Kemendikbud. Kalau ada logo warna merah itu salah, tapi tetap terus dipakai gitu. Jadi kalau ketemu nanti dibenarkan logonya yang benar itu tengahnya kuning, karena ada falsafahnya di situ. Kemudian tuturi Handayani itu guru harus memberikan motivasi atau dorongan kepada anak murid. Nah, pendidikan yang berpihak pada murid itu berikan kemerdekaan dalam belajar. Jadi bebas mereka belajar dengan metode apapun, dengan cara apapun. Kemudian berpikir aktif, kreatif, dan inovatif. Kita yang merangsang mereka untuk berpikir, jadi mereka bisa untuk mencari-cari gitu sumbernya, belajar dari mana, kemudian menggali-gali informasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya sesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ya, boleh pakai HP, boleh kalau misalkan itu digunakan untuk pembelajaran seperti itu. Meskipun peraturan di sekolah melarang. Ya, karena zamannya sudah pakai HP, jadi siswa nggak bisa lagi dilarang untuk memakai HP seperti itu. Jadi zamannya sudah seperti itu. Nah, metode teacher center yang biasa guru mencatat di depan, menerangkan sampai habis, itu sudah harus mulai diperbaiki. Jadi sudah tidak relevan dengan perkembangan anak murid, karena murid itu tidak memiliki kemerdekaan. Ya, jadi kita saja yang menjelaskan, sehingga kita tidak paham potensinya. Makanya nanti ada namanya asesmen, itu kita menggali informasi dari siswa. Nanti di belakang asesmennya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika menciptakan pembelajaran berpihak pada murid. Satu, membuat ruangan yang berbeda. Kalau menghadap terus seperti ini itu dari TK sampai
SD, SMP semuanya menghadap ke depan. Bikin sesekali menghadap U. Ya. Jadi bikin bentuknya U. Kemudian perbanyak interaksi. Jadi memberikan perhatian kepada murid. Yang ketiga, beri perhatian yang sama ke semua murid. Jadi tidak hanya yang nakal saja, yang pintar saja, seperti itu maksudnya. Terus pahami latar belakang murid ini dari asesmen diagnostik dapatnya. Kemudian berikan support penuh pada murid. Gunakan teknologi. Nah, berkali-kali pasti muncul. Kita diminta menggunakan teknologi. Ya. Jadi guru itu sudah mau tidak mau belajar. Siswanya lebih cepat daripada gurunya. Guru itu generasi apa? Z ya. Siswanya generasi Z ya. Sudah lebih cepat daripada kita. Gunakan media pembelajaran dan praktek. Media pembelajaran dan praktek. Itu. Jadi ketika mengajar tidak harus menonton pada buku, tidak harus tempatnya di dalam kelas. Bisa jadi siswa itu hilang, diajak gurunya di bawah pohon. Pelajaran bahasa Indonesia misalkan membuat puisi, ya ada di belakang sana. Seperti itu. Nah, kalau ini nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Jadi nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Kemudian perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Di dalam guru penggerak tidak ada perannya menjadi kepala sekolah. Jadi mau jadi pemimpin pembelajaran. Meskipun kita tidak menjadi seorang kepala sekolah, kita tetap menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing, seperti itu. Kalau misinya seperti itu. Mendorong komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah. Makanya kemarin kita membentuk komunitas Komporgas. Ya. Ya. Jadi itu tujuannya nanti kita misalkan saling berbagi seperti ini. Ya, kita bisa saling berbagi. Menjadi coach bagi rekan guru yang lain. Jadi kita tidak ada untuk pinter itu enggak. Oh itu punya materi tentang P5 misalkan bahasa, nanti gantian. Oh ini punya materi tentang literasi, gantian ngasih materi. Ini materi numerasi seperti itu, gantian. Jadi kita bisa saling gantian antara guru yang lain. Tuh. Kemudian memacu peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah dan menggerakkan komunitas praktisi supaya tetap bergerak, ada kegiatan dan sebagainya itu. Nah ini visi saya untuk guru penggerak, jadi mewujudkan siswa yang cerdas, berakhlak, berkarakter, nasionalis dalam era globalisasi. Kemarin disinkronkan dengan visi sekolah itu, salah satunya sudah masuk di sini. Tinggal nanti yang visi misi sudah kita rumuskan itu dibawa ke sekolah. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika Pak Dayat, Pak Kris, Pak Jul melakukan hal yang sama seperti kemarin, ada diperbaiki juga visi misi yang ada itu, dan akan melakukan sama seperti ini kegiatan. Ini penjelasan visi misi saya. Jadi ada cerdas, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kritis, kemudian berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong mandiri, berakhlak, menggambarkan beriman dan bertakwa, nasionalis, menggambarkan dimensi kebinekaan global. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu disiplin positif sesuai tujuan awal. Ada disiplin positif. Gajah Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin positif itu kalau terhadap ada lingkungan positif, maka akan dia menjadi budaya yang positif.
siswa jabat tangan ya tiap hari dibiasakan, maka dia akan menjadikan budaya, setiap ketemu gurunya jabat tangan. Siswa menyapa gurunya setiap ketemu, maka setiap ketemu gurunya Pak, gitu, meskipun nggak kenal. Nah, selama ini mungkin kita harus bergerak bersama-sama. Kalau yang jurusan A nanti hanya menyapa gurunya A, jurusan B menyapa gurunya yang kenal di B, gitu saja. Nah, itu harus kita semuanya berperan. Kamu harus menyapa setiap guru yang setiap kamu jumpai seperti itu. Nah, itu harus sama-sama. Kalau satu orang nggak bisa. Dari perikanan mengajarkan ke siswanya sama, otomotif juga sama, akuntansi sama, guru adaptif normatif juga sama, semuanya mengajarkan itu. Tidak bisa dibebankan kalau ini guru tugasnya guru agama, nggak bisa. Oh, ini guru PPKN, nggak bisa. Jadi kalau kita sepakat misalkan ini ada, kita wajibkan atau kita biasakan siswa itu biar menyapa gitu. Maka kalau semuanya seperti itu nanti bagus. Karena apa? Karena adab itu lebih utama, ya kan? Daripada kepintaran. Kalau pintar itu bisa Bapak Ibu guru nilai itu. Kalau adab nggak bisa, dia harus dibiasakan tiap hari. Nah, sebelum itu ini ada perubahan paradigma. Jadi ada Bapak Ibu, ini mungkin bisa seperti ini. Ambil kertas kecil atau anggap aja kita membawa sesuatu, kita genggam, ya, kita genggam. Sekarang coba, misalkan Bu Nida mencoba, Bu Mimi menggenggam tangannya kuat-kuat. Sekarang Bu Nida merayu Bu Mimi bagaimana caranya supaya genggaman ini dibuka. Ayo, gimana caranya? Apapun cara boleh. Ayo, boleh merayu, boleh apa? Kasih duit. Ayo, kasih duit, kasih apa? Ayo, supaya genggamannya itu dibuka. Duit. Ayo, sampai mau genggamannya dibuka, ayo. Apa usahanya, ayo? Nah, 5.000. Mau tidak dibuka? Ayo, gimana caranya supaya bisa membuka? Ya, silakan. Caranya bagaimanapun, ayo. Diancam, dipaksa. Mau membuka enggak? Ayo. Belum tentu, meskipun dicium. Semakin saya genggam kan semakin dicium. Ya kan? Nah. Tuh. Tidak berhasil ya? Tidak berhasil. Nah, itu adalah ilusi mengontrol guru. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya, sama ketika kita menggenggam, kita tidak mau memilih. Kalau kita memilih dikasih 5.000 dibuka, oh berarti kita memilih untuk membuka. Ternyata memilih untuk tidak membuka. Nah, jadi walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, karena itu murid tersebut sedang mengizinkannya untuk dikontrol, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Diancam misalkan, buka, kalau nggak buka kasih nilai 0. Akhirnya dia membuka karena diancam. Nah, bukan karena apa? Bukan karena kesadaran dari diri sendiri. Nah, kita bisa mengontrol murid, tetapi yang kita kontrol itu kadang murid terpaksa untuk mengikuti kita. Ayo kerjakan, kan? Seperti itu kan? Nah, ini bukan kesadaran.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar tentang hal yang buruk terhadap diri mereka. Jadi ada bisa juga membuat merasa bersalah terhadap siswa itu. Misalkan dia sudah melakukan pelanggaran, keluar kelas tanpa izin, nah gurunya menyampaikan, nanti ada contoh videonya, apa kamu misalkan ditanya, kamu dari mana? Dari belakang Pak. Izinmu kemana? Ke kamar mandi. Terus kamu kenapa di kantin? Lapar Pak. Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang menyekolahkan kamu? Nah, itu memposisikan dia sebagai orang merasa bersalah. Seperti itu. Nah. Kemudian paradigma perubahan teori kontrol bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kemudian ilusi berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat tertentu. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jika stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi teori kontrolnya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol stimulusnya itu, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika UPP tadi menggenggam kuat, maka yang mengontrol siapa? Dirinya sendiri. Ketika dipaksa dikasih permen, dikasih duit, tidak mau dibuka seperti itu tangannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah. Menang-menang ya. Nah, budaya positif yang akan dibahas itu antaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti akan dijabarkan waktu. Arti disiplin dan 3 perilaku dan 3 motivasi perilaku. Apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata disiplin? Apa kira-kira kalau disiplin? Rajin, tepat waktu. Disiplin dan hukuman, apakah artinya sama atau berbeda? Berbeda. Disiplin dan hukuman berbeda. Nah, ini selanjutnya. Nih, disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid yang ditanakan oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Makanya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Tuh. Nah, ini untuk teori motivasi perilaku manusia untuk menciptakan tujuan yang disiplin positif. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ketika orang menerapkan disiplin. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu semuanya, hukuman itu dapat mendisiplinkan murid atau tidak? Bisa, tapi tidak maksimal. Bisa, tidak Karena maksimal. hanya dari satu pihak saja, pihak yang satunya mungkin murid dia terpaksa menerima aturan itu. Gitu. Oh, iya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Terus memberikan penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Berarti anak yang terlambat dikasih duit besok dia masuk. Nanti ada solusinya, Bu. Nanti diganti dia. Budaya positif, ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yaitu bentuk perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai satu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat positif manusia. Nah, jadi kalau selama ini kita belajar tentang disiplin, itu pasti ujungnya pasti dihukum kalau salah seperti itu. Ya kan? Terus kalau kita disiplin dapat reward, kasih penghargaan. Jadi kalau nggak dapat reward nggak jadi disiplinnya, seperti itu. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini. Nah jadi tindakan atau yang dilakukan guru akan menentukan. Kemudian lingkungan positif itu akan mendukung budaya yang positif. Nah, nanti ada namanya kalau kita biasanya berbicara tentang aturan. Nah, aturan itu sifatnya memaksa. Maka aturan itu kita ganti dengan keyakinan. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas gitu, seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas, atau kita pakainya kesepakatan kelas. Jadi kalau kita biasanya membahas tentang peraturan, kalau di kelas kita bahas tentang keyakinan di kelas. Biasanya kalau aturan itu pasti kata-katanya negatif. Dilarang buang sampah, dilarang membawa sepatu di kelas, seperti itu. Kalau di kelas kita pakai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Contohkan. Ini contohnya. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan,
aktif dalam pembelajaran, tertib. Keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak, tetapi satu kelas itu sepakat. Setiap wali kelas masuk bisa membuat seperti itu. Jadi jangan kamu dilarang membawa sepatu di kelas, kamu dilarang mencoret-coret, nah seperti itu. Tetapi diganti dengan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ketika dia bersalah, maka tidak dihukum, disanksi. Tetapi dia diposisikan, kamu sudah melanggar keyakinan kelasmu, kemudian konsekuensimu apa? Maka dia akan memperbaiki diri. Oh iya, saya salah. Terus kalau kamu salah seperti apa? Ya besok saya nggak mengulangi lagi. Nah, kalau kamu ngomong nggak mengulangi lagi itu gampang. Kamu bisa nggak menerapkannya? Ya Pak, saya bisa, misalkan seperti itu. Nanti ada contoh videonya. Nah, ini kesepakatan kelas. Nah, kalau kita membuat peraturan kelas, berarti munculnya selalu, contohnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas dibikin tanggung jawab seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya kata-katanya lebih positif, menghormati orang lain. Nah, kemarin saya sudah ada di kelas 10 TBSMP, ada yang saya tempel di samping papan tulisnya itu adalah keyakinan kelas tersebut. Kemudian di bawah ada tanda tangannya satu kelas semuanya. Nah, itu bisa dibuat lebih bagus, dan kemarin Bu Ida wali kelasnya juga sudah pernah membuat itu, cuma belum ditempel. Ya. Nah, keyakinan kelas itu bisa direvisi kalau misalkan ada yang mau ditambahkan atau direvisi, dikurangi begitu. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, seperti itu. Jadi yang kata-katanya negatif itu diubah menjadi positif. Nah, kenapa di dalam keyakinan kelas itu tidak ada sanksi? Karena sanksi itu jangka panjang, ya, termasuk hukuman, ya, termasuk hukuman itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hukuman. Nah, ini ada video tentang keyakinan kelas. Saya kemarin membuat ini. Kelas. Nah, keyakinan kelas itu dari sama-sama. Mereka saya minta untuk menyebutkan peraturan-peraturan yang pernah dia kenal. Nih. Nah, saya minta nuliskan membuat peraturan-peraturan, dilarang merokok Pak, dilarang minum minuman keras, semuanya yang mereka tahu saya suruh nyebutkan tentang peraturan di sekolah ini. Tuh. Setelah terkumpul
kesepakatan di kelas yang kira-kira mau kita sepakati di dalam kelas itu. Misalkan Bu Nida kemarin membuat kesepakatan kelas boleh terlambat 5 menit. Begitupun saya gurunya boleh terlambat 5 menit juga. Seperti itu. Nah, kita sama-sama kalau sudah sepakat seperti itu. Nah, ini masih memakai dilarang. Nanti kita ubah. Ya, kata-katanya yang negatif dilarang itu. Nah, kita ubah jadi positif. Ya. Kita ubah jadi positif. Kata-kata yang dilarang kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Nah, di dalam kelas mungkin enggak di dalam kelas merokok. Kalau tidak mungkin maka tidak usah. Kemudian kalau sudah terkumpul, dia perlu komitmen bersama. Setelah terkumpul disepakati lagi poin-poin yang mau ditaruh di kesepakatan kelas. Nanti kalau tiba, nah ini yang kedua. Kesepakatan kelasnya sudah ditulis. Setelah itu mereka tanda tangan di bawahnya. Nah, ini hasil kesepakatan kelasnya. Dan ini bisa dilakukan semua kelas. Balik kelasnya, termasuk nanti asesmen diagnosis. Ya. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, kalau sudah sepakat, maka nanti mereka komitmen untuk melakukan bersama-sama. Jadi mengingatkan temannya, kemudian kalau ada yang melanggar tidak ada dihukum. Tetapi nanti akan diberikan solusi dari segitiga restitusi. Restitusi itu kalau di undang-undang itu mengganti uang pengganti kalau di undang-undang. Tetapi kalau di segitiga restitusi di pelaksanaan ini bukan mengganti sebagai denda, tetapi dia digali, kamu salah tidak, merasa bersalah tidak, ya salah misalnya. Kalau dia merasa bersalah, mengulangi tidak. Kalau dia tidak mengulangi, ini sekedar ngomong atau tidak. Nah, itu membuatnya seperti itu. Jadi tidak keyakinan kelas itu cuma hanya ditempel, tetapi mereka tidak bisa melaksanakan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ada 5: kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini ada contohnya. Misalkan aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu kebutuhan kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, itu cinta kasih sayang. Seperti itu. Contoh selanjutnya, nih, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak boleh ada suara, kan tidak seru katanya. Itu kesenangan, itu kebutuhan hidup kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu cinta dan
kasih sayang. Nah, itu. Kemudian kita ada mengenal 5 posisi kontrol. Bapak Ibu guru semuanya, nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat selama ini saya di posisi mana. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan Ingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Selain Kak Emma. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu adalah posisi Posisi manajer. manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Nah itu Ibu, jadi selama ini mungkin bisa menggambarkan Bapak Ibu pada di posisi mana. Nah, ya. Yang diharapkan kita ada posisi kelima. Memang tidak mudah untuk mencapai posisi 5 sebagai seorang manajer tadi. Nah itu Pak, jadi kita prinsipnya itu mulai dari kita sendiri, kemudian mulai dari kelas kita sendiri, meskipun tidak ada dukungan misalkan bagian seperti itu Pak. Nah yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3, jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena tadi ada keyakinan kelas, kemudian ada keyakinan sekolah, yang seperti itu. Nah itu namanya segitiga restitusi. Nanti ada contohnya juga. Nah ini contohnya untuk segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang Ini contohnya segitiga penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Iya, sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga Masuk menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu Jadi memvalidasi Ya saya tindakan dia yang salah apa? Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu
karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Nah, ini menanyakan keyakinan kelasnya yang sudah dilanggar sama dia. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, jadi dia diajak berdiskusi, kemudian digali. Itu adalah dari segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan Kemarin kita juga sudah membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek penerapan segitiga restitusi dalam modul 1.4 budaya positif. Kali ini saya akan menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga, adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan.
Langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihukumkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambaran. Melalui segitiga restitusi sudah dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan kasus yang pertama. Kasus pertama yaitu Roy ketika sedang menyimak pembelajaran di kelas. Roy diganggu oleh Jumar yang kembali dari kamar ketiga. Kita saksikan ini adalah awal peristiwanya. Nah, ini dia mengganggu temannya. Nanti setelah belajar, kalian menemui saya rumah sama baik. Penyelesaian kasus ini dapat dilakukan dengan segitiga restitusi. Jumar terpanggil untuk ke ruang guru. Apa yang kamu lakukan tadi terhadap Roy? Kita Bertanya tentang identitas. Mengapa kamu lakukan itu? Apakah kamu tahu dengan Roy memancing-mancingnya sehingga membuat dia marah? Kamu itu ada dalam masalah. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian. Kita sama-sama, kita berpikir sama-sama tentang ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia dengan kawan tertentu. Kemudian kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Ya, Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga yang kamu lakukan itu tidak masalah. Mari kita bicarakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Apa yang kita percaya, keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, tapi dengan membantu temanmu membuat yang sedang membuat tugas itu, kamu sudah bersikap tidak menghargai dan bersikap baik dengan temanmu itu. Kamu ini menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap kecil di kelas? Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagus, tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Baiklah, sekarang kamu nanti bermaaf
mengambil umpan balik dari siswa. memberikan solusi dan tidak memberikan hukuman kepada saya. Dan saya ingin sekaligus meminta maaf pada orang yang sudah saya ganggu. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang sudah memberikan solusi dan memecahkan masalah saya. Nah, itu seperti itu. Tidak akan mengulangi kejadian yang sama lagi. Itu ada satu kasus, yang kasus keduanya juga ada ya. Caranya sama seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi tentang beberapa hal tadi, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang semacam kasih sayang, toleransi, tanggung jawab, kejujuran, percaya, dan nilai-nilai kebajikan lainnya akan memberikan peran besar ketika melakukan analisis atau melakukan pertimbangan terhadap satu masalah dalam menentukan keputusan. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kemudian posisi kontrol di antara 5 tadi sudah kita tayangkan juga videonya. Posisi kontrol yang paling diharapkan semua guru pasti akan menginginkan menjadi posisi kontrol manager. Memang pasti di antara ke-5 itu Bapak Ibu semuanya ada di salah satu posisi kontrol tersebut, baik dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kebutuhan dasar dari manusia, kebutuhan dasar hidup, kasih sayang, diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti yang contoh sudah pernah tadi kita sampaikan. Nah, demikian dari pemaparan untuk budaya positif, semoga bermanfaat. Kemudian nanti kita untuk lanjutkan tentang asesmen diagnostis.